Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila dengan NIM C1C021200. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, serta konsep dasar akuntansi menurut AOIFI dan pemikir Islam. Paradigma penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan bank syariah. Kekurangan perhatian PSAK dan PAPSI dalam masalah syariah juga terdapat dalam fungsi laporan keuangan memfasilitasi DPS untuk memeriksa dana non-halal yang diterima oleh bank. Komponen utama laporan keuangan di atas juga harus disertakan catatan dan laporannya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan kontingensi, yaitu memberikan gambaran baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan. Paradigma transaksi syariah, persepsi transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk. Benar dan salahnya aktivitas usaha, paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau market discipline yang baik. Implementasi sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur yang pertama riba, yaitu unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Lalu ada kezaliman, eh, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Lalu ada yang ketiga maisir, yaitu untuk judi dan sikap spekulatif. Lalu yang keempat ada gahar, yaitu unsur ketidakjelasan. Dan yang kelima haram, yaitu unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Tujuan dari laporan keuangan dalam akuntan syariah yaitu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perusahaan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah yang pertama yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga yaitu informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab perbankan syariah terdapat terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. PSAK 101 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Lalu ada konsep dasar menurut AAOFI. Setelah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2, manfaat dalam ditentukan tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua itu tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif
metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.